Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk materi asam dan basa. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk bagian yang ketiga, yaitu tentang derajat keasaman atau pH larutan asam dan basa. Adapun pembahasan tentang materi ini meliputi 3, silahkan kalian cermati. Namun sebelum kita membahas ini semua, ada baiknya kita mengingat kembali untuk materi sebelumnya, yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Anak-anakku semuanya, dari materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa tetapan kesetimbangan air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat min 14. Dan dari persamaan reaksi ionisasi air ini, maka kita bisa menentukan besarnya konsentrasi ion H positif maupun konsentrasi ion OH negatif. Dan dari sini bisa kita peroleh besarnya konsentrasi ion H positif sama dengan konsentrasi ion OH negatif, yaitu sebesar 10 pangkat min 7. Ingat, ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan tetapan kesetimbangan air adalah 10 pangkat min 14. Karena kita tahu bahwa nilai tetapan kesetimbangan air makin besar dengan bertambahnya suhu, sehingga konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif juga akan semakin besar. Dan berikut ini adalah nilai tetapan kesetimbangan air pada suhu yang bervariasi. Di dalam air murni, besarnya konsentrasi ion H positif sama dengan konsentrasi ion OH negatif, sehingga air bersifat netral. Dan jika asam kuat, misalnya HCl, ditambahkan ke dalam air, maka konsentrasi H positif menjadi lebih besar. Namun, pada saat yang sama, konsentrasi ion OH negatif menjadi lebih kecil, karena ion H positif yang dihasilkan akan menetralkan beberapa ion OH negatif yang terdapat di dalam air. Dan berikut ini beberapa persamaan reaksinya. Dari persamaan reaksi ini bisa kita simpulkan bahwa nilai tetapan kesetimbangan air adalah tetap. Jika ke dalam air ini kita masukkan asam, maka konsentrasi ion H positifnya akan meningkat. Begitu pula dengan penambahan basa ke dalam air, maka akan ada penambahan konsentrasi ion OH negatif. Nah, adanya kenaikan konsentrasi ion H positif dalam larutan asam maupun kenaikan ion OH negatif dalam larutan basa menyebabkan kesetimbangan reaksi akan bergeser ke kiri. Dan pada kesetimbangan yang baru, nilai konsentrasi ion H positif di dalam larutan asam maupun ion OH negatif dalam larutan basa menjadi lebih besar dari konsentrasi ion H positif maupun OH negatif dalam air murni. Dan pada pertemuan sebelumnya atau video sebelum ini, kita sudah mengetahui tentang rumus menentukan konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif untuk larutan asam kuat, basa kuat, asam lemah maupun basa lemah. Dan ini adalah rumusnya. Ya, tentu saja selain mengetahui rumus, kalian juga harus mengetahui apa saja yang termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah maupun basa lemah. Karena pemahaman terhadap materi ini akan lebih mudah untuk memahami materi berikutnya. Baik, kita akan menuju ke materi yang akan kita pelajari, yaitu derajat keasaman atau pH. Anak-anakku semuanya, di dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mengenal ataupun mendengar istilah pH. Misalnya pH ludah adalah 6,5. Produk sampo pH-nya 4,0 sampai 7,5. pH air dalam kolam renang adalah 7,2 dan lain-lain. Lalu apa arti ini semua? Ya, kita bisa mengetahui artinya kalau kita sudah mempelajari tentang pH atau derajat keasaman. Nah, anak-anakku semuanya, di awal kita sudah tahu bahwa air merupakan elektrolit yang sangat lemah, yang hanya terionisasi sebagian kecil menjadi ion H positif dan ion OH negatif. Penambahan asam dan basa ke dalam pelarut air akan menyebabkan terjadinya perubahan konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif dalam larutan. Namun, biasanya konsentrasi tersebut sangatlah kecil, sehingga penulisannya menjadi tidak praktis. Misalnya, untuk kenaikan konsentrasi 0,01 molar asam lambung, sudah cukup membuat kita menjadi sakit perut. Nah, untuk itu, maka untuk mempermudah penentuan tingkat keasaman secara kuantitatif konsentrasi ion H positif, Sorensen, seorang ahli kimia dari Denmark, pada tahun 1909 mengusulkan konsep pH atau pangkat ion hidrogen. Sorensen menyatakan bahwa pH merupakan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H positif dalam suatu larutan
Dan dirumuskan pH sama dengan min log konsentrasi ion H positif. Dengan persamaan yang sama seperti ini, maka bisa kita analogkan pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH negatif. Untuk tetapan keseimbangan air, kita tahu Kw sama dengan perkalian konsentrasi H positif dan OH negatif. Dengan menggunakan konsep ini, maka kita bisa membuat rumusan untuk Kw ini. Kita lihat, kita ubah Kw-nya dengan menggunakan konsep ini, maka PKW sama dengan pH plus pOH. Dan karena kita tahu bahwa Kw nilainya adalah 10 pangkat min 14, maka harga PKW-nya adalah 14. Ya, min log 10 pangkat min 14 adalah 14. Nah, dari sini maka kita tahu bahwa pH plus pOH sama dengan 14. Ya. Derajat keasaman atau pH berarti menyatakan atau merupakan suatu parameter yang menunjukkan tingkat keasaman larutan. Nah, dari persamaan tadi, maka kita bisa mengetahui sifat suatu larutan berdasarkan pH-nya. Jadi, kalau larutan netral berarti pH-nya sama dengan 7, larutan asam pH-nya lebih kecil dari 7, larutan basa pH-nya lebih besar dari 7. Skala pH bisa kita buat demikian. Untuk larutan netral pH-nya sama dengan 7, lebih kecil 7 berarti bersifat asam, lebih besar 7 berarti bersifat basa. Nah, kita tahu pula bahwa untuk menentukan pH itu berdasarkan konsentrasi ion H positif. Jadi berarti konsentrasi ion H positif merupakan salah satu ukuran untuk menentukan keasaman atau kebasaan suatu larutan dalam air. Jadi dari sini bisa kita rangkum bahwa larutan netral, larutan asam maupun larutan basa, harga konsentrasi H positif dan pH-nya adalah demikian. Silahkan dicermati. Dan dari rumus pH sama dengan min log H positif, pOH sama dengan min log OH negatif. Dan pada suhu 25 derajat Celcius pH plus pOH adalah 14, kita bisa menentukan harga pH-nya. Dan sekarang kita coba untuk menentukan harga pH dalam perhitungan. Tapi sebelumnya kita tentu harus mengingat rumus untuk menentukan konsentrasi ion H positif dan ion OH negatifnya. Ya, kita lihat untuk contoh soalnya. Untuk nomor 1, dalam suatu sampel darah pada suhu 25 derajat Celcius terkandung konsentrasi H positif sebesar 4,6 kali 10 pangkat min 8 molar. Berapakah konsentrasi ion OH negatif dalam sampel ini? Apakah larutan bersifat asam, netral, atau basa? Tentukan pH larutannya. Nah, untuk menyelesaikan seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Mari kita selesaikan untuk contoh soal nomor 1. Yang pertama, untuk menghitung konsentrasi OH negatif. Kita masukkan rumus Kw-nya dan kita masukkan angka yang sudah diketahui. Tadi Kw dan H positif sudah diketahui. Kita masukkan, maka dari sini kita bisa menghitung konsentrasi ion OH negatif. Yaitu besarnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 7. Nah, pertanyaan yang kedua disuruh menyebutkan sifat larutan asam, basa, atau netral. Nah, kita bisa membandingkan konsentrasi OH negatif dengan konsentrasi H positif. Karena di sini konsentrasi OH negatif lebih besar daripada konsentrasi H positif, maka berarti darah bersifat basa. Lalu berapakah pH-nya? Untuk itu kita bisa menghitung pH darah dengan menggunakan konsentrasi H positif yang sudah diketahui ataupun konsentrasi OH negatif. Kita coba untuk menghitung berdasarkan konsentrasi H positif. Konsentrasi H positifnya ada 4,6 kali 10 pangkat min 8. Jadi pH-nya, rumusnya kita ingat sama dengan min log konsentrasi H positif. Kita masukkan angkanya dan akhirnya didapatkan pH-nya adalah 7,34. Kita bisa saja mencari pH dengan menggunakan konsentrasi OH negatif. Kita lihat OH negatifnya ada 2,2 kali 10 pangkat min 7. Kita masukkan rumusnya, pOH sama dengan min log OH negatif. Kita masukkan angkanya dan kita hitung, akhirnya didapatkan pH-nya adalah 7,34. Jadi sama. Baik, untuk contoh soal nomor 2.
Sebanyak W gram NaOH MR40 dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Ketika larutan NaOH diukur pH-nya dengan pH meter, ternyata pH larutan tersebut adalah 12. Tentukan massa NaOH yang dilarutkan. Kita lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Langsung saja kita selesaikan. Jadi kita tahu tadi pH-nya ada 12, berarti pOH-nya ada 2. Dan konsentrasi OH negatifnya ada 10⁻². Atau kalau kita jadikan desimal berarti 0,01. Nah, kita tahu bahwa NaOH itu akan terurai menjadi Na positif dan OH negatif. Karena OH negatifnya besarnya adalah 0,01, maka berarti konsentrasi NaOH juga sama, yaitu 0,01. Untuk menghitung massa, karena di sini yang diketahui adalah konsentrasinya, maka kita cari dulu molnya. Dari konsentrasi, dengan rumus M sama dengan mol per liter, maka kita bisa mencari mol NaOH. Kita masukkan angka yang diketahui tadi, molnya ada 0,01, volumenya dalam satuan liter, tadi 500 ml dalam satuan liter berarti 0,5. Kita selesaikan, hasilnya 0,005. Dan untuk mencari massa, kita ingat mol sama dengan W per mr, atau gram per mr. Kita masukkan angkanya, maka akan didapatkan W-nya atau massanya adalah 0,2 gram. Jadi berarti massa NaOH yang harus dilakukan adalah 0,2 gram. Berikutnya untuk contoh soal nomor 3. Berapakah pH asam formiat HCOH 0,1 molar dengan harga tetapan keseimbangan asam atau Ka 10⁻⁷? Iya. Kita bisa langsung menyelesaikannya. Kita masukkan rumusnya untuk mencari konsentrasi H positif dari asam lemah adalah akar Ka kali konsentrasi asam. Kita masukkan angkanya dan didapatkan pH-nya sama dengan 4. Cukup mudah bukan? Iya, baiklah kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Setelah kita mempelajari penghitung pH, maka kita akan mencoba mempelajari bagaimanakah mengidentifikasi larutan asam atau basa. Ya, untuk mengidentifikasi suatu larutan bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan indikator. Nah, indikator asam basa itu merupakan zat yang menunjukkan warna yang berbeda pada suasana asam dan basa. Dan berdasarkan sumbernya, indikator dibedakan atas indikator buatan dan indikator alami. Yang termasuk indikator buatan, misalnya ada kertas lakmus, fenolftalein, bromtimol biru, dan lain-lain. Untuk indikator alami bisa berupa bahan alam seperti kulit manggis, kunyit, bunga sepatu, dan banyak lagi yang lainnya. Indikator yang biasa digunakan juga bisa dikategorikan sebagai indikator tunggal dan indikator universal. Indikator tunggal hanya dapat membedakan larutan bersifat asam atau basa, tetapi tidak dapat menentukan harga pH dan pOH. Sedangkan indikator universal itu bisa menentukan harga pH maupun pOH-nya. Ya, baiklah kita coba mempelajari untuk indikator buatan. Ya, misalnya kertas lakmus. Kita tahu kertas lakmus ada lakmus merah dan lakmus biru. Untuk penggunaannya bisa dengan cara memasukkan atau mencelupkan kertas lakmus ini ke dalam larutan yang akan diuji. Atau bisa kita mengambil larutan ini dengan pipet, kemudian kita teteskan ke dalam kertas lakmus. Coba kita lihat untuk larutan ini. Kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan, ternyata berubah menjadi merah. Berarti larutan ini bersifat asam. Karena kita tahu bahwa lakmus merah dalam larutan asam itu tetap merah, dan lakmus biru menjadi merah. Sedangkan untuk larutan yang bersifat netral, lakmus merah maupun biru tidak berubah warna. Untuk larutan yang bersifat basa, maka akan mengubah lakmus lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru tetap biru. Ya, untuk indikator buatan yang lainnya, ini bisa kita lihat contohnya ada banyak ya. Dan kemudian untuk untuk indikator alami. Iya, indikator alami misalnya ada kunyit, bunga seperti bunga pasar air, bunga sepatu, mawar, dan lain-lain. Bisa juga berupa dari buah seperti kulit manggis maupun sayuran seperti kol merah maupun kubis ungu. Dan untuk membuat
indikator alami, kita bisa mengekstraksinya. Kemudian larutan indikator ini diteteskan ke dalam larutan asam atau basa. Dan perubahan warna yang terjadi pada indikator ini sangat bervariasi. Kita lihat, ini warna pada indikator alami. Ya, setelah kita mempelajari indikator, kita akan mempelajari bagaimanakah cara mengukur pH larutan asam dan basa. Untuk mengukur pH larutan asam dan basa, bisa dengan 3 cara, yaitu bisa menggunakan indikator, kemudian indikator universal, dan pH meter. Untuk indikator universal, bisa dalam bentuk larutan maupun dalam bentuk kertas. Ya, kita pelajari satu persatu. Untuk indikator. Indikator ini akan memberikan kisaran atau trayek perubahan pH. Contoh untuk kertas lakmus. Lakmus merah itu dalam larutan basa memberikan warna biru. Lakmus biru dalam larutan asam akan berubah menjadi merah. Nah, perubahan warna kertas lakmus terjadi tidak persis pada pH sama dengan 7, tetapi dalam suatu kisaran nilai pH yaitu antara 4,7 sampai 8,3. Sehingga apabila kertas lakmus ini dimasukkan ke dalam larutan ternyata berwarna merah, maka pH-nya adalah lebih kecil atau kurang dari 4,7. Sedangkan kalau berwarna biru berarti pH-nya lebih besar atau di atas 8,3. Nah, pada kisaran pH 4,7 sampai 8,3, maka kertas lakmus akan mengalami perubahan warna, bisa dari merah, merah ungu, ungu, biru ungu maupun biru. Nah, batasan pH di mana terjadi perubahan warna indikator disebut dengan trayek perubahan warna. Dan berikut ini adalah trayek perubahan warna dari beberapa indikator. Indikator universal, yaitu merupakan campuran beberapa indikator yang dapat berubah pada setiap satuan nilai pH. Ada dalam dua bentuk, ada bentuk larutan, dan ada bentuk kertas. Untuk bentuk kertas, penggunaannya bisa dilakukan dengan meneteskan larutan yang pH-nya akan diukur. Variasi warna pada kertas indikator yang dihasilkan lalu dibandingkan dengan suatu kode warna untuk menentukan pH larutannya. Yang ketiga, mengukur pH suatu larutan dengan menggunakan pH meter. Ya, pH meter itu merupakan rangkaian alat elektronik yang dilengkapi dengan elektroda kaca. Di sini memberikan nilai pH dengan ketelitian yang sangat tinggi dan dilengkapi dengan elektroda yang sensitif terhadap konsentrasi ion H positif. Namun sebelum digunakan, elektrodanya harus dikalibrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara dicelupkan ke dalam larutan standar, yaitu larutan yang pH-nya sudah diketahui. Ya, sekarang kita pelajari bagaimanakah memperkirakan pH larutan elektrolit yang tidak dikenal. Tahapan untuk memperkirakan pH suatu larutan menggunakan indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil satu jenis indikator dan teteskan ke dalam sampel larutan. Warna yang diperoleh digunakan untuk pemilihan indikator berikutnya. Lakukan pengujian sampai diperoleh kisaran pH yang sempit. Ya, maksudnya begini. Kita lihat contohnya. Misalnya ada suatu larutan elektrolit ini kita misalkan dengan X. Kita akan memperkirakan pH dari larutan ini. Maka yang pertama kita ambil salah satu indikator, misalnya indikator lakmus. Kita pakai lakmus biru. Ternyata di tetes larutan ini berubah warnanya menjadi merah. Kita tahu kertas lakmus pH-nya antara 4,7 sampai 8,3 dan perubahan warnanya adalah dari merah menjadi biru. Maka di sini karena berwarna merah, maka kita simpulkan, kita perkirakan ya, untuk larutan ini pH-nya lebih kecil dari 4,7. Nah, kemudian kita ambil indikator berikutnya yang pH-nya, rentang pH-nya lebih kecil dari 4,7. Misal kita ambil metil jingga yang pH-nya antara 3,2 sampai 4,4 dan perubahan warnanya adalah merah sampai kuning. Nah, sekarang kita lihat, ternyata ditetesi dengan metil jingga, warnanya berubah menjadi merah. Karena merah berarti larutan ini diperkirakan pH-nya kurang dari 3,2 atau lebih kecil dari 3,2. Nah, kita bisa mengambil indikator berikutnya yang pH-nya lebih kecil dari ini. Kita misal ambil timol hijau yang pH-nya 1,2 sampai 2,8 dan trayek perubahan warnanya adalah kuning sampai biru. Nah, ketika larutan ini ditetesi dengan timol hijau ternyata berubah menjadi biru.
maka berarti pH-nya adalah lebih besar dari 2,8. Nah, dari ketiga pemakaian indikator ini, maka kita bisa memperkirakan pH dari larutan X, yaitu antara 2,8 sampai dengan 3,2. Nah, sekarang kita coba memperkirakan pH di dalam soal. Ya, contoh soal untuk memperkirakan pH larutan. Dari pengujian air limbah diperoleh data sebagai berikut. Tentukan pH untuk sampel X dan Y. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menganalisis data yang ada. Kita lihat untuk air limbah X berwarna kuning dengan metil jingga. Berarti pH-nya adalah lebih besar dari 4,4. Dengan brom timol biru warnanya hijau. Karena di sini kuning sampai biru, berarti hijau di tengah ini. Berarti pH-nya antara 6,0 sampai 7,6. Dan dengan PP tidak berwarna. Berarti pH-nya diperkirakan lebih kecil dari 8,3. Begitu pula dengan air limbah Y. Kita analisa dengan cara yang sama. Di sini berarti pH-nya lebih besar 4,4 dengan metil jingga ya. Kemudian dengan BTB pH-nya diperkirakan lebih besar dari 7,6 dan dengan PP pH-nya diperkirakan lebih kecil dari 8,3. Setelah itu kita perkirakan pH-nya dengan cara demikian. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama kita bisa menuliskan kisaran pH yang dilalui oleh indikator ini dengan membuat garis dan skala pH. Kemudian kita buat untuk yang pH yang pertama ini lebih besar dari 4,4. Berarti kita buat tanda panah ini mengarah ke kanan. Lebih besar dari 4,4. Kemudian dengan BTB antara 6,0 sampai 7,6. Berarti di sini kita buat ini, garis ini. Kemudian dengan PP tak berwarna berarti lebih kecil dari 8,3. Berarti arahnya ke sini, lebih kecil dari 8,3. Nah, kemudian daerah yang dilalui oleh ketiga indikator ini kita arsir. Dan inilah daerah perkiraan pH dari larutan X. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat perkiraan untuk pH limbah Y. Kita buat kisaran pH-nya di sini ada 4,4, 7,6, dan 8,3. Kita masukkan tadi lebih besar dari 4,4, berarti di sini. Lebih besar dari 7,6, berarti ke kanan lagi. Dan lebih kecil dari 8,3, berarti ke kiri. Dan daerah yang dilalui oleh ketiga indikator ini kita arsir. Berarti ada 3 daerah, yaitu ini. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan limbah X adalah pH-nya antara 6,0 sampai 7,6. Sedangkan limbah Y pH-nya antara 7,6 sampai 8,3. Cukup mudah bukan? Ya, baiklah. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ada 8 tugas, silahkan dikerjakan di buku tugas. Kemudian diupload di Teams dalam bentuk PDF. Ingat batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila banyak kekhilafan dan kekurangan. Dan mohon koreksinya untuk bisa menuliskan koreksi terhadap kesalahan atau kekurangan PPT ini. Jika ada ya, silakan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.